Selamat pagi untuk anak-anak ibu. Hari ini kita akan membahas pelajaran kita berikutnya, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan dari pembelajaran kita, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perhatikan teks Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Nah, di mana konstitusi tertulis itu adalah aturan-aturan pokok dasar dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut itu konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contohnya, konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain mengambil keputusan di MPR berdasarkan musyawarah dan untuk mufakat pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR, dan sebelum MPR bersidang, presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar pada dasarnya itu merupakan hukum tertulis. Nah, pengertian hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintah negara pada suatu negara. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan juga memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan negara. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di undang-undang. Nah, jadi Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen terdiri atas pembukaan, batang tumbuh atau pasal-pasal dan penjelasan. Nah, Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan atau amandemen terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah, ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan pada pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkan perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Nah, proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Nah, pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan
Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Maka, dengan demikian, pada dasarnya, alinea pertama sampai alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Nah, alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, isi pokok-pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan. Antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. 3. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Nah, pembukaan memiliki kedudukan yang tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Republik Indonesia. Nah, sebagai pokok kaidah negara fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan yaitu seperti A. Berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh terbentuknya negara, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mewakili bangsa Indonesia. B. Berdasarkan isi bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik negara atau kedaulatan, dan tujuan negara. C. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi, secara umum, pembukaan sebagai pokok kaidah fundamental hanya dapat diubah atau digantikan oleh pembentuk negara pada saat negara dibentuk. Jadi, saat ini dan sampai kapanpun, pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak dapat digantikan. Nah, kelangsungan hidup negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 terikat pada diubah atau tindaknya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pokok-pokok pikiran yang tercipta dan diwujudkan pada pasal-pasal undang-undang. Nah, kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Ketiga, cita-cita nasional. Keempat, pernyataan kemerdekaan. Kelima, tujuan negara. Keenam, kedaulatan rakyat. Dan terakhir, dasar negara ialah Pancasila. 4. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Nah, alinea pertama ini memiliki dalil dua, yaitu objektif dan subjektif. Objektif bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa Indonesia. Nah, dalil ini jadi alasan bangsa Indonesia untuk berjuang memperoleh dan mempertahankan kemerdekaan. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, di mana aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Yang A, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B, bahwa momentum yang telah dicapai
harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Nah, C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, merdeka yang artinya negara yang bebas dari penjajahan. Nah, bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Nah, berdaulat itu mengandung makna bahwa negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Nah, adil mengandung makna bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Nah, makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yaitu merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, di alinea ketiga ini secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur supaya kehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Nah, keyakinan dan tekad yang kuat untuk memperoleh kemerdekaan dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan menjadi kekuatan menggerakkan bangsa Indonesia. Alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara akan diwujudkan oleh pemerintahan negara. B. Ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berdaulat rakyat. D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, negara Indonesia dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Maka dapat disimpulkan, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 uraian terperinci dari proklamasi kemerdekaan. Nah, pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, memuat prinsip negara seperti tujuan, bentuk negara, dan dasar negaranya. Nah, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pertama itu mengandung makna dalil objektif dan subjektif. Yang kedua, mengandung makna perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Ketiga, mengandung makna pengukuhan, makna dari proklamasi yang luhur. Makna tersebut didorong dari motivasi spiritual yang luhur. Nah, jadi lebih ke spiritualnya. Keempat, alinea keempat mengandung tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara.
Baik anak-anak, sekian materi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat untuk